Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait mengenai KIP Kuliah Merdeka, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai proses pendaftaran KIP Kuliah Merdeka ini. Nah, teman-teman sekalian, tata cara pendaftaran KIP Kuliah Merdeka untuk seluruh jalur masuk, baik jalur masuk SNMPTN, SBMPN, kemudian SNMPN dan SBMPN, dan pendaftaran mandiri, semuanya itu dilakukan secara online, teman-teman sekalian. Semuanya dilakukan secara online melalui halaman KIP Kuliah Merdeka. Jadi teman-teman silahkan buka KIP Kuliah Merdeka, KIP garis mendatar kuliah .kemendikbud.go.id. Ada di sini, teman-teman. Nah, pendaftaran ini juga bisa dilakukan secara mobile, lewat HP kita masing-masing menggunakan sistem Android. Teman-teman bisa mengunduh di KIP Kuliah Merdeka mobile apps di sini, teman-teman. Jadi ini berbasis Android, bisa di-download di Play Store, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, penerima KIP Kuliah Merdeka ini ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi. Jadi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan kemudian diterima secara resmi di perguruan tinggi, maka kemudian teman-teman akan diusulkan oleh perguruan tinggi masing-masing, atau juga bisa dilakukan dengan jalur mandiri, teman-teman sekalian. Maksudnya mandiri adalah kita yang kemudian membuat akun KIP kuliah, kemudian nanti tinggal diverifikasi oleh kampus masing-masing untuk kemudian diteruskan kepada pusat. Jadi untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah itu ada dua cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah siswa mendaftar secara mandiri. Ya, jadi siswa mendaftar secara mandiri di halaman KIP Kuliah Merdeka. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa mendaftar langsung di situ secara mandiri. Yang kedua adalah yang mendaftarkan kita adalah perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Jadi teman-teman sekalian, ketika misalkan sudah mendaftar di satu kampus, misalkan di PTN atau PTS, maka kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan melaporkan ke perguruan tinggi masing-masing, agar kemudian perguruan tinggi ini mengusulkan nama teman-teman menjadi penerima bantuan program Indonesia Pintar perguruan tinggi ini atau KIP kuliah ini. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat penjelasan dari video ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah memenuhi persyaratannya, pasti perguruan tinggi akan kemudian mengusulkan teman-teman sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar kuliah. Nah, teman-teman sekalian, di video ini saya hanya akan menggambarkan bahwa tata cara pendaftarannya itu ada dua, dan data apa saja yang kemudian harus disiapkan dan akan dimasukkan ke dalam tim KIP kuliah tersebut untuk pembuatan akun KIP kuliah, teman-teman sekalian. Jadi untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, teman-teman sekalian, calon penerima bantuan ini ataupun kita yang sedang membuat akun ini harus memiliki data ataupun harus mempersiapkan data ketika ingin membuat akun KIP kuliah. Apa saja itu, teman-teman sekalian? Yang pertama adalah NIK. Pastikan NIK-nya teman-teman ketika dimasukkan datanya harus data yang valid. Artinya adalah nomor NIK ini diperhatikan baik-baik
jangan sampai ada yang salah input teman-teman sekalian. Jadi berhati-hati ketika menginput nick ini. Karena mengapa? Karena ini penting. Ketika nicknya tidak valid, otomatis semuanya tidak akan valid. Otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan bantuan KIP kuliah ini. Jadi diperhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah NISN. Sebenarnya KIP sekolah dengan KIP kuliah itu sama saja pendaftarannya. Cuma untuk KIP kuliah ini teman-teman sekalian, ya teman-teman harus berhati-hati untuk mengisi data di akun KIP kuliah teman-teman sekalian. NISN-nya ini harus juga nomornya nomor yang sesuai dengan NISN kita. Diinput dengan teliti teman-teman sekalian, diinput satu-satu dengan teliti, dengan hati-hati, disesuaikan dengan dokumen yang kemudian kita miliki. Yang ketiga adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, nomor pokok sekolah nasional ini kita bisa minta di sekolah kita masing-masing. Ya. Kita bisa minta di sekolah kita masing-masing nomor pokok sekolah nasional ini, teman sekalian. Minta di operator, dapodik, atau guru kita atau wali kelas kita yang kemudian kita kenal di sekolah masing-masing. Nah, selain dari 3 data tadi, NIK, NISN, kemudian NPSN, teman-teman juga harus memiliki email yang aktif. Jadi silahkan buat email yang aktif. Jadi silahkan dibuat. Kalau saya sih sarannya kalau mau buat email, buat email yang Google, gmail.com. Teman-teman buat email gmail.com supaya fitur-fiturnya itu banyak. Dan kemudian ketika buat email, usahakan passwordnya itu password yang mudah teman-teman ingat. Sehingga nanti ketika misalkan ada data yang ingin dibuka, teman-teman bisa dengan mudah membuka data yang masuk ke email teman-teman sekalian. Jadi apa kegunaan dari email ini? Email ini nantinya akan masuknya nomor pendaftaran, kemudian kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Jadi nanti email ini digunakan untuk mengirim data teman-teman sekalian. Ketika misalkan KIP kuliah meminta data teman-teman sekalian, misalkan nomor registrasi pendaftaran kita di perguruan tinggi, kemudian akan dimintai juga kode akses untuk pembuatan akun KIP kuliah ini. Maka emailnya itu harus aktif teman-teman sekalian, dan nanti permintaan nomor pendaftaran dan kode akses itu akan diminta oleh panitia KIP kuliah setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi terhadap NIK, NISN, dan NPSN teman-teman sekalian. Ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya membuat video ini sedikit-sedikit teman-teman sekalian, bertahap, agar teman-teman bisa mengikuti video ini tahapan demi tahapan dalam kemudian melakukan pendaftaran akun di KIP kuliah Merdeka ini, ataupun bantuan program Indonesia Pintar Kuliah ini teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Semoga dengan video ini memudahkan teman-teman untuk melakukan pendaftaran akun di program Indonesia Pintar Kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.